warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa walaupun terbatas. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tasawuf akhlaki dan tasawuf amali. Perkenalkan, nama saya Ika Hardianti. Perkenalkan, nama saya Dina Ika Sintia. Perkenalkan, nama saya Aiwanda Wulandari. Ini saya akan menjelaskan mengenai tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang mengajarkan tentang perilaku atau akhlak al-karimah yang membahas kesempurnaan dan kesucian jiwa. Dengan kata lain, tasawuf akhlaki ini mengajarkan kita untuk senantiasa dalam membina akhlak kita menjadi akhlak yang lebih mulia. Tasawuf akhlaki ini guna menekankan, mengurangi, dan mengendalikan serta menghapus potensi akhlak yang tercela. Adapun ajaran dari tasawuf akhlaki ini mencakup 3 tingkatan. Yang pertama adalah takhali, yang kedua adalah tahali, dan yang ketiga adalah tajali. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas tentang takhali. Takhali adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Nah, takhali ini adalah upaya untuk membersihkan semua perilaku yang tercela, baik itu maksiat batin maupun maksiat lahir. Pada garis besarnya, ada 7 anggota tubuh manusia yang dimanfaatkan untuk kebaikan. Jika digunakan untuk kebaikan, maka itu adalah rahmat atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat, jika hal tersebut atau anggota tubuh kita digunakan untuk hal yang tercela, maka itu merupakan kedurhakaan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mata. Mata digunakan untuk melihat yang baik, untuk melihat alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Yang kedua adalah telinga. Nah, seharusnya telinga ini digunakan untuk mendengar ajaran-ajaran Islam, bukan sebaliknya, bukan untuk mendengar sesuatu yang mendorong kepada hal maksiat. Yang ketiga adalah mulut. Nah, mulut ini diciptakan oleh Allah untuk membicarakan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk, seperti berdusta, mengumpat, menghina, dan sebagainya. Yang keempat adalah tangan. Nah, tangan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk hal-hal yang berguna, membantu orang lain. Intinya berguna bagi diri kita sendiri dan orang lain, bukan untuk merusak hal-hal yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, yang kelima adalah kaki. Nah, kaki dipergunakan untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, bukan mencari rezeki yang haram. Selanjutnya adalah perut. Seharusnya perut ini diisi dengan makanan-makanan yang halal lagi baik, bukan makanan yang haram. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu anggota tubuh, organ intim atau kemaluan. Nah, kemaluan seharusnya dipergunakan untuk mencari keturunan melalui menikah, bukan dengan berzina, yang di situ hanya memuaskan syahwat saja, dan hal itu bisa saja dengan mudahnya menghancurkan kehidupan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya mengenai tahali dan tajali akan dijelaskan oleh rekan saya Dina Ika Sintia. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang tahali dan tajali. Tahali adalah upaya menghiasi hati yang telah bersih dengan sifat-sifat terpuji ataupun akhlakul karimah. Ada beberapa sifat-sifat terpuji dalam Islam, yaitu yang pertama, juhud, qanaah, sabar, tawakal, mujahadah, ridho, syukur, dan ikhlas. Kemudian tajali. Tajali adalah upaya meneladani nama-nama dan sifat Allah yang terangkai dalam Asmaul Husna, yang menjadi bagian dari karakter diri kita. Tajali ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tajali af'al, tajali asma, tajali sifat, dan tajali zat.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai tasawuf amali. Tasawuf amali yaitu membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan lahir maupun amalan batin. Di sini juga ada aspek-aspek tasawuf amali, yaitu yang pertama syariat. Syariat adalah segala ketentuan yang ditetapkan Allah yang mengatur seluruh kehidupan umat muslim di seluruh dunia, mulai dari urusan hubungan manusia dengan Tuhan ataupun hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua yaitu tarikat. Tarikat adalah jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk mencapai tujuan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu hakikat. Hakikat adalah ilmu yang digunakan untuk mencapai suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Yang keempat yaitu ma'rifah. Ma'rifah yaitu mengenal rahasia Allah dan aturan-aturan melingkupi seluruh yang ada. Di sini juga ada tokoh-tokoh tasawuf amali. Yang pertama yaitu Hasan al-Basri, yang kedua ada Robi'ah Adawiyah, dan yang terakhir ada Junhun al-Misri. Oke, baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Kiranya ada teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya dan menanggapi, kami persilahkan. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar yang lihat video ini juga dapat menimba ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.